إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الظالمون الكافرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, dan lebih besar dari itu semuanya adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita langkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kemuliaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kaki kita menuju masjid menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesyukuran yang sesungguhnya adalah ketika kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baiknya bekal menghadap Allah. Takwa adalah sebaik-baiknya pakaian menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih berharga melebihi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan rasakan ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang berguna. Harta tidak berguna, anak-anak kita tidak berguna kalau ternyata dulu harta dan anak kita tidak kita arahkan menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita mempersiapkan bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian berlari darinya, kematian itu akan mendatangi kita semuanya. Kematian itu akan tiba, kita semuanya akan sampai pada ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah, diperlihatkan amalan-amalan kita, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat engkau gunakan untuk apa? Nikmat umur engkau gunakan untuk apa? Nikmat rezeki yang Allah berikan kepadamu melalui uang, melalui rezeki, maka itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau peroleh dari mana dan engkau belanjakan untuk jalan apa? Maka hamba Allah yang bertakwa adalah hamba Allah yang cerdas menjalani kehidupan ini. Dia akan senantiasa tahu bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapannya dia akan teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi apalah daya, Allah pun berfirman, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan ini seringkali menjadi perhiasan yang menipu bagi sebagian orang. Ada banyak di antara kita demi mendapatkan jabatan dan kekuasaan dia rela meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demi kekuasaan, demi kekayaan,
dia tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dia halalkan segala cara demi ingin mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Maka hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dia tidak seperti itu. Dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya persiapan untuk bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki jabatan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara apa kita mendapatkan jabatan itu? Memiliki kekuasaan juga tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara apa kita mendapatkan itu? Memiliki kekayaan pun bahkan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara apa kita mendapatkan itu semuanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kebanyakan manusia hari ini tertidur, dia lalai, dia larut dalam gemerlap dunia ini. Fa idza matu intabahu, ketika mati barulah tersadar ternyata hidup ini sementara. Barulah tersadar ternyata hidup ini tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal soleh. Di dunia dia habiskan dengan menjatuhkan orang lain, di dunia dia habiskan dengan menfitnah orang lain, di dunia dia habiskan dengan menjatuhkan harkat martabat orang lain. Bahkan sebagian orang berani untuk menghabiskan nyawa orang lain demi mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Maka ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hidup kita di dunia yang sementara ini sebenarnya mazra'atul akhirah. Ini adalah tempat kita bercocok tanam yang nanti hasilnya akan kita peroleh di akhirat. Apa yang kita tanam hari ini, kalau kita tanam kebaikan, maka insya Allah Allah akan berikan kebaikan juga di akhirat. Kalau hari ini kita tanam keburukan, maka tidak mustahil kita juga akan menuai keburukan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa sesungguhnya kita di dunia diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan arbah, keuntungan nanti di akhirat kelak. Apa modal itu? Modal itu adalah nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Selama sampai hari ini kita masih hidup, maka selama itu pula Allah memberikan modal untuk kita. Tergantung kita gunakan untuk apa modal itu. Apa kita gunakan untuk sebaik-baiknya keuntungan, yang keuntungan itu akan kita rasakan nanti di akhirat, atau sebaliknya kita gunakan modal itu untuk kita habiskan di dunia ini. Kita mendapatkan nikmat dunia, tapi kita tidak mendapatkan nikmat akhirat. Waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bertilawah Al-Qur'an, mendirikan salat dan bersedekah, mereka ini adalah orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu tidak ada istilah zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbisnis dengan Allah, maka Allah akan balas dengan sebaik-baiknya balasan untuk kita. Kalau kita berbisnis dengan manusia, ada kalanya kita terzalimi, ada kalanya kita tertipu, ada kalanya kita merugi. Tapi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tertipu, tidak merugi, dan selamanya kita akan mendapatkan kebaikan itu. Sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenikmatan akhirat lebih baik dibandingkan kenikmatan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal kebaikannya dibandingkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perhatikan hidup kita yang sementara ini. Mari kita didik keluarga kita, anak-anak kita untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Awali hari dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Awali hari kita dengan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka mushaf itu, kemudian kita baca perlahan. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil. Walhamdulillah, kalau kita mulazamah membaca Al-Qur'an, hakikatnya setiap hari berarti kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ternyata kadang-kadang kita disibukkan dengan bisnis dengan sesama manusia, sampai-sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap huruf di dalam Al-Quran bernilai kebaikan, dan kebaikan di dalam Islam dikali 10. Kalau kita baca alif lam mim saja, maka kita mendapatkan 30 kebaikan, dan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak di antara kita yang mengaku beriman, mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata kita jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qiyamul lail mereka mendekati qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu betul bagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hatta tatawarramat qadamah, sampai kaki Rasulullah yang mulia itu bengkak. Saking lamanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat sunnah. Alhamdulillah kalau hari ini kita mulazamah dawam dengan salat sunnah. Tapi ternyata ada juga di antara umat manusia meninggalkan salat wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada di antara keluarga kita hari ini masih meninggalkan sholat dan kita abai soal itu, maka hati-hati, kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Kita ingin kembali ke dunia untuk mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, tapi kita tidak bisa melakukannya. Maka mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur, pastikan keluarga kita bawa menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita untuk bisa baca Al-Quran, didik anak-anak kita untuk rajin sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang berikutnya adalah orang yang rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang sampai kepada kita jangan sampai hanya sekedar menjadi pakaian saja, jangan sampai hanya sekedar menjadi rumah ataupun kendaraan yang mewah saja, tetapi lebih dari itu harusnya ia menjadi kendaraan kita di akhirat kelak. Maka wakafkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan pada kita, sedekahkanlah rezeki yang Allah berikan pada kita, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang yang sedang kesusahan, bantu tetangga kita yang datang untuk meminjam uang, bantulah mereka. Maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin nafasahullahu yaumal qiyamah. Nanti kalau ada orang hari ini membantu orang yang susah, kurbatan min kurabid dunya, kesusahan dunia dia bantu, maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan. Hari ini kita bantu orang, maka nanti insyaallah di hari kiamat kita akan dibantu oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, hanya sekadar menjadi perhiasan dunia tapi tidak menjadi kendaraan di akhirat. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang munafik mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya engkau berikan kepadaku ya Allah umur untuk kembali ke dunia ya Allah, maka aku ingin menjadi ahli sedekah dan ingin menjadi orang yang soleh. Dia tidak berfikir untuk membangun kerajaan bisnisnya, dia tidak berfikir untuk membangun rumah yang mewah, tidak berfikir untuk memiliki kendaraan yang mewah. Tapi lebih dari itu, yang dia fikirkan adalah dia ingin menjadi ahli sedekah, dia ingin menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sebagian orang digiring melihat azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saat itu dia mendengar azab Allah Subhanahu wa taala, saat itu dia melihat azab Allah Subhanahu wa taala, yang dia pinta kepada Allah, farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah supaya aku bisa beramal saleh.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini clue dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bocoran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Jangan menunggu kita masuk ke dalam kubur lalu kita menyesal. Wal iyadzubillah. Jadilah hamba-hamba Allah yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalannya sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. As-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil azim faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam tidak melarang kita untuk menikmati dunia, tetapi yang dilarang oleh Islam adalah kita cinta dunia berlebih sampai-sampai kita menghalalkan segala cara, bahkan melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pada kita sifat qanaah, sifat zuhud, meskipun kita bergelimang dunia tapi kita tidak terprovokasi dengan dunia, dan wafat dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وارزقنا الاستقامة على دينك وعلى طاعتك وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dan keluarga kami ya Allah dalam keadaan berpegang teguh dengan kitabmu dan sunnah Rasulmu. Ya Allah ya Karim, pertemukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami untuk meminum air dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Ya Allah ya Karim, perkenankan kami untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, mudahkan semua perurusan orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الحشر ظل المرسلين لواء تلق من الغيب